Hello guys, welcome to Para Investor dan hari ini 23 Juni 2021 dan dengan sangat baik Bitcoin dan altcoin berhasil mantul di support kuatnya. Dibarengi juga dengan masuknya dana 200 billion dalam sehari dan tidak juga ketinggalan berita-berita menarik yang layak kalian simak. Perkenalkan, kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sebelum video ini kita mulai, kita disclaimer dulu ya. Kalau gue ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga selalu bisa melakukan riset yang lebih dalam lagi terkait berita yang gue sampaikan. Ini juga bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto kalian, jadi silahkan buat financial decision masing-masing. Selalu cek juga post video ini dibuat karena jika sudah terlalu jauh dari tanggal peluncuran video ini, mungkin sudah tidak relevan lagi. Sebelum itu, silahkan join ke Telegram yang sudah kami sediakan di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Oke, yang pertama kita ke coin market cap dulu ya. Kita cek pasar hari ini, di mana pasar hari ini mulai hijau ya. Nah, di mana sempat Bitcoin tadi ke angka 34 ribuan. Nah, saat ini berada di 33.896. Kenaikannya sebesar 11% ya saat video ini dibuat. Dibarengi dan diikuti juga oleh altcoin lainnya seperti Ethereum yang tadi sempat menyentuh 2000, kenaikannya 8,59%. Binance juga cetak kenaikan yang lumayan tinggi, 15%-an, Cardano 16%, XRP 9%-an, Dogecoin 15%. Untuk koin-koin lainnya juga di top market lumayan tinggi ya kenaikannya, mulai dari 5 sampai 20 lebih ya, bervariasi. Oke, masuk ke berita yang pertama dari forecast, di mana laporan kejahatan cryptocurrency di US melonjak 300% per tahun ya. Ini jadi pelajaran buat kita juga untuk lebih hati-hati di jika bermain di cryptocurrency, karena memang kejahatan bisa terjadi nggak hanya di US ya, bisa terjadi juga di mana saja termasuk di Indonesia. Oke, setelahnya kita lanjut ke nominate treasury dari US, mencegah money laundering sebagai prioritas. Jadi memang di US itu ada beberapa oknum yang menyalahgunakan cryptocurrency untuk money laundering ya, dan itu jadi salah satu prioritas yang sedang dilakukan oleh nominate treasury AS. Berita selanjutnya juga, Inggris melanjutkan pembatasan kripto dengan peringatan terhadap perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi sebuah pengawas keuangan di Inggris telah mengeluarkan peringatan atas perusahaan kripto yang tidak diatur yang mengklaim bahwa mereka menimbulkan ancaman bagi sistem keuangannya. Nah, ini jadi Inggris mulai bersih-bersih ya. Jadi perusahaan atau institusi yang memang tidak terdaftar atau tidak sesuai regulasi ini mulai dibersihkan dari Inggris. Nah, ini yang lumayan menyakitkan dengarnya ya. Kalau investor kripto di India bakal dikenakan 2% pajak retribusi kalau misalnya melakukan perdagangan melalui operator asing ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan transaksi kripto tapi menggunakan milik asing yang memang ada di negara tersebut, nah ada kemungkinan nih investor kripto India bakal dikenakan pajak sebesar 2%. Nah, ini lumayan juga sih kalau misalnya setiap kita melakukan
pertukaran atau pertukaran kripto di India ya. Ada juga berita Bitmain berusaha meringankan tekanan jual miner dengan cara salah satu produsen peralatan pertambangan utama yaitu Bitmain, dia melihat bahwa makin banyak nih karena di China sendiri regulasinya sudah cukup ketat ya. Nah, itu dimana bikin anjlok penambangan di sana dan banyak alat-alat penambangan yang dijual ke pasar. Jadi untuk itu Bitmain bakal menangguhkan peluncuran mesin penambang mereka dengan agar bisa meredam mesin penambang yang ada di market dengan adanya tadi penambangan second ya yang mulai rame ada di pasar. Nah ini kalau saingannya produsen ASIC miner, nah dia bakal meluncurkan mining farm nih di Kazakhstan. Jadi ini bakal jadi angin segar banget nih dimana produsen pertambangan ASIC udah mulai ikutan ya. Ini bakal meramaikan pertambangan Bitcoin ataupun kripto di daerah Kazakhstan karena memang Kazakhstan memiliki energi yang ramah lingkungan dan memang open ya, mereka ramah terhadap regulasi cryptocurrency. Nah ini berita lumayan bagus ya buat Ethereum, di mana Ethereum menjadi dasar untuk shekel digital. Ini dilansir dari Bloomberg. Salah satu Bank of Israel bermaksud untuk menerbitkan shekel digital menggunakan platform blockchain dari Ethereum. Nah, di mana memang makin banyak institusi yang mengadopsi cryptocurrency dan salah satunya ini nih. Jadi Bank of Israel bakal mengadopsi Ethereum teknologi. Memang ini salah satu fitur yang bisa digunakan oleh para bank atau institusi lainnya ya. Karena memang cryptocurrency sendiri dengan berbagai macam teknologinya itu bisa menjadi masa depan di finansial baik di lokal maupun di global. Oke, jadi ini mungkin fasilitas penambangan Bitcoin bertenaga gunung api yang akan ada di El Salvador. Jadi ini mungkin adalah baru baru angan-angan dan penampilan purna rupanya lah. Nah ini jika dilihat pemimpin milenium menulis bahwa hash rate bersih akan segera hadir di El Salvador. Kalau kalian belum tahu, di El Salvador ini memang dia sudah mulai open. El Salvador sendiri ada di Amerika Tengah ya. Dia sudah mulai open terhadap penggunaan cryptocurrency ataupun Bitcoin. Dan memang El Salvador ini memiliki 23 gunung berapi aktif dan memiliki energi panas di bawah permukaan bumi yang mampu menghasilkan listrik. Nah, di situ karena memang El Salvador sendiri memiliki menjadi salah satu produsen energi panas bumi yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia. Ini menjadikan salah satu daya tarik tersendiri ya buat para miner yang memang ingin pindah dari China ataupun memang para penambang yang ingin baru membuat mining farm-nya. Jadi El Salvador ini salah satu negara yang open dan memang memiliki daya tarik dari sisi energinya. Nah, selanjutnya Nasdaq Dubai meluncurkan perdagangan untuk dana Bitcoin. Jadi IQ meluncurkan perdagangan dana Bitcoin di Nasdaq Dubai setelah menerima izin peraturan untuk daftar ganda pada bulan April. Bagi yang belum tahu,
QI3 ini salah satu manajer dana investasi aset digital terbesar di Kanada ya. Jadi mereka ini memperluas jangkauan investor globalnya dengan buka di pasar Timur Tengah ya. Jadi sudah mulai terlihat ya institusi-institusi besar yang memang berkecimpung di dana investasi itu sudah melihat bahwa aset kripto memang salah satu pilihan sebagai aset kelas yang bisa ditawarkan ke para investor. Jadi memang kedepannya makin banyak ya, dilihat dari berita-berita kemarin yang kita coba bedah, sudah banyak investasi manajemen yang memang menawarkan aset digital. Nah, ini masuk ke berita utama hari ini, di mana Bitcoin pulih ke 3.400, sementara Ethereum kembali ke 2.000-an. Nah, dua cryptocurrency terbesar itu berbalik untuk meraih sedikit kenaikan baru-baru ini, kembali setelah turun di bawah level penting pada hari Selasa. Jadi kemarin sempat Bitcoin itu turun poin terendahnya itu 28 ribuan ya. Jadi begitu 28 ribuan support kuatnya itu langsung bounce back naik hingga hari ini dan mengalami lumayan kenaikan ya. Nah ini hampir 200 miliar dimasukkan ke pasar kripto dalam sehari. Nah, ini pasar cryptocurrency telah menyaksikan arus masuk uang tunai yang luar biasa ke pasar dalam satu hari dengan total 198,91 miliar ya. Wah ini lumayan besar banget sih dalam sehari. Bitcoin telah sedikit pulih pada Rabu setelah serangkaian penurunan harga selama beberapa hari sebelumnya. Aset digital saat ini kembali ke 34 ribuan, rally lebih dari 10%. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarnya, di mana CoinMarketCap menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar kripto global naik hampir 8% dalam sehari. Di mana kalau lihat dari gambar sini ya, dari hari Selasa itu market cap-nya sebesar 1.168.751.985.363. Volume 24 jam terakhir adalah 120.986.553.115. Dan begitu ke hari Rabu, market cap-nya udah jadi 1.367, di mana transaksi 24 jam volumenya naik menjadi 154, dan kenaikan bersihnya itu 198,918 miliar dolar ya. Bayangin itu banyak banget yang masuk hari ini ya. Meskipun menelan tajam yang mengirim Bitcoin ke posisi terendah tidak terlihat pada tahun 2001, aset digital telah pulih. Ini lumayan pulih ya, dimana yang lainnya juga altcoin lainnya sudah mulai pulih. Dan ini dari Crypto Potato sama ya, Bitcoin pulih dari hampir 5 ribuan ya, naiknya dari yang tadinya 28-29 bisa naik balik ke 34.000, di mana market cap-nya hampir 200 miliar. Nah, di sini kita lihat kalau dari Bitstamp yang ke-34 saat gambar yang diambil, dan di sini mulai sesi pemulihan altcoin ya. Jadi hari ini bisa dibilang lumayan hijau ya, setelah berapa ya, 5 hari berturut-turut merah. Hari ini sudah mulai hijau, di mana Bitcoin diikuti dengan mayoritas altcoin lainnya. Oke, kita tinggal nunggu aja apakah ini trap atau memang ini momentum reversal bagi cryptocurrency. Pantengin bareng kami para investor dengan join grup Telegram kami,
Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Kami, para investor,